warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Rahmawati, NPM 720720288. Saya merupakan anggota dari kelompok 9. Nama saya Khairul Nisa, NPM 720720231. Saya merupakan anggota dari kelompok 9. Nama saya Muhammad Humaydi, NPM 720720229. Saya dari kelompok 9. Kali ini kita akan membahas tentang penggolongan dan perubahan materi. Penggolongan materi secara kimia. Berdasarkan sifat kimia, materi dapat digolongkan menurut komposisi dan sifat materi, yaitu ada unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama ada unsur. Unsur adalah setiap zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa, atau bisa kita sebut dengan bukan reaksi nuklir. Sampai saat ini dikenal 112 macam unsur alam maupun unsur buatan, baik unsur logam maupun unsur non-logam. Unsur logam seperti besi tersusun atas atom-atom besi, dan unsur non-logam seperti belerang tersusun atas atom-atom belerang. Yang kedua, ada senyawa. Berbeda dengan unsur, senyawa adalah zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia biasa menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Senyawa merupakan campuran antara dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Adapun contoh dari senyawa seperti minyak bumi, karbohidrat, protein, lemak, kapur, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada campuran. Satu materi yang tersusun atas dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat asalnya dinamakan campuran. Campuran dapat digolongkan ke dalam campuran serbaneka atau heterogen dan campuran serba sama atau homogen. Campuran dikatakan heterogen apabila keseluruhan materi penyusun campuran itu dapat dibedakan antara satu dengan yang lain, seperti air dan pasir yang dicampur, saus dan salad, dan masih banyak lagi. Dan campuran dikatakan homogen apabila keseluruhan materi penyusun campuran tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lain, tapi masing-masing dari sifat komponen penyusunnya masih ada. Contohnya, air teh manis yang merupakan campuran dari air, teh, dan gula. Dari sudut yang kita pandang, air teh manis itu homogen, baik warna, rasa, dan kekentalannya, sehingga kita tidak dapat membedakan mana yang merupakan bagian dari air, teh, dan gula. Tetapi masing-masing sifat dari komponen penyusunnya masih ada, seperti rasa manis dari gula, warna merah dari teh, dan wujud cair yang merupakan sifat fisika air. Nah, setelah menjelaskan tentang penggolongan materi, kali ini kita akan menjelaskan tentang perubahan materi. Setiap materi akan mengalami perubahan. Perubahan materi meliputi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Misalnya, lilin dipanaskan, batu es mencair, besi meleleh, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, perubahan fisika ditandai dengan perubahan wujud dan disertai dengan perubahan energi. Perubahan fisika terjadi karena materi memiliki sifat fisika. Yang kedua, ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang dapat menghasilkan zat baru. Misalnya, besi berkarat, kayu api terbakar, buah menjadi busuk, dan masih banyak lagi. Perubahan kimia ditandai dengan perubahan wujud dan ditandai dengan perubahan zat, tapi tidak disertai dengan perubahan massa. Perubahan kimia terjadi karena materi memiliki sifat kimia. Maka dapat disimpulkan bahwa materi mempunyai massa sehingga dapat menempati ruang. Perubahan fisika ditandai dengan perubahan wujud, sedangkan perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, terjadinya perubahan warna, terbentuknya endapan, dan
terjadinya perubahan suhu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan bahan dan benda. Berbagai jenis bahan dan benda banyak ditemukan untuk membuat benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia. Bahan-bahan ini beraneka macam bentuk dan sifatnya. Apakah kamu sudah mengetahui apa itu benda dan bahan? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Bahan adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Misalnya, untuk membuat buku, kita memerlukan kertas sebagai bahan baku. Benda tersebut meliputi meja, kursi, buku, HP, dan lain-lain. Lalu, kita akan membahas tentang kegunaan bahan dan benda. 1. Plastik. Plastik adalah benda yang ringan dan tidak menyerap air. Plastik sering dimanfaatkan untuk membungkus sesuatu. Plastik juga dimanfaatkan untuk membuat peralatan makanan seperti piring, gelas, dan lain-lain. 2. Kayu. Kayu merupakan hasil dari tumbuh-tumbuhan. Jenis kayu banyak sekali. Misalnya jati, rotan, dan bambu. Kayu bersifat keras dan kuat, sehingga banyak digunakan untuk perabotan rumah tangga. Kayu juga tidak menghantarkan listrik dan panas, sehingga disebut juga sebagai isolator. Kayu merupakan bahan yang tidak tahan api, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. 3. Kaca. Kaca adalah benda keras dan rapuh. Kaca terbuat dari butiran kaca. Bahan kaca bersifat tembus pandang dan tembus cahaya. Rumah yang menggunakan kaca pada dinding dan pintunya akan lebih terang karena banyak cahaya yang masuk, sehingga ruangan tidak mudah lembab. Kaca juga dapat dibuat menjadi cermin. Cermin adalah kaca yang dilapisi perak. Dengan lapisan perak, kaca akan memantulkan cahaya. Jadi, hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tentang analisis sifat kebendaan. Yaitu yang nomor 4 ada kertas. Jadi di sini kertas itu bahannya terbuat dari serat bambu dan kayu, dan seperti benda-benda tersebut, kertas itu mudah sekali untuk terbakar. Kertas juga dapat menyerap air sehingga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk pembuatan tisu. Sama seperti benda-benda organik lainnya, kertas itu dapat untuk didaur ulang. Dan untuk kelemahan kertas di sini, kertas itu mudah sobek ya. Kertas itu mudah sobek dan tidak tahan air. Baik, selanjutnya kita akan bahas nomor 5 yaitu logam. Logam di sini ada banyak jenis, yaitu salah satunya adalah besi dan baja yang mempunyai sifat kuat dan kokoh sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Tapi besi dan baja tersebut dapat mengalami korosi atau pengkaratan. Selain besi dan baja, juga ada bahan logam yang tidak mudah berkarat atau tahan karat, yaitu ada aluminium yang sering digunakan oleh orang-orang sebagai peralatan dapur itu. Juga ada stainless steel. Stainless steel di sini sering digunakan karena anti karat dan anti gores. Jadi sering digunakan untuk aksesoris mahal seperti jam tangan gitu. Baik, selanjutnya nomor 6 kita akan bahas tentang karet. Karet di sini ada 2 macam jenis karet, yaitu yang pertama adalah karet alam dan yang kedua adalah karet buatan atau karet sintetis. Karet alam adalah karet yang berasal dari getah pohon karet yang disadap. Keistimewaan dari bahan karet di sini adalah sifatnya yang tidak mudah membusuk seperti bahan-bahan organik lainnya. Karet itu juga bersifat lentur, jadi karet itu tidak mudah sobek dan tidak mudah patah. Namun karet di sini tidak dapat menyerap air. Bahan karet di sini banyak digunakan oleh orang-orang untuk pembuatan ban kendaraan bermotor dan alat-alat kesehatan dan lain-lain. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.